Hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapat dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Karakteristik anggaran. 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. 3. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. 4. Merupakan komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. 5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. 7. Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varian dianalisis serta dijelaskan. Kategori anggaran operasi. 1. Anggaran pendapatan. 2. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. 3. Beban pemasaran. 4. Beban logistik. 5. Beban umum dan administratif. 6. Beban penelitian dan pengembangan. 7. Pajak penghasilan. Anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyeksi penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting, tetapi juga merupakan elemen yang dipengaruhi oleh ketidakpastian paling besar. Anggaran pendapatan biasanya didasarkan pada prediksi beberapa kondisi untuk mana manajer penjualan tidak dianggap bertanggung jawab. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Anggaran biaya yang dikembangkan oleh manajer produksi mungkin saja tidak untuk kuantitas produk yang sama seperti yang ditunjukkan dalam anggaran penjualan. Perbedaan tersebut menunjukkan tambahan atas atau pengurangan dari persediaan barang jadi. Tetapi harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam anggaran ringkasan adalah biaya standar dari produk yang dianggarkan akan dijual. Beban pemasaran. Beban pemasaran adalah beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Sebagian besar dari jumlah yang tercantum dalam anggaran mungkin telah dikomitmenkan sebelum tahun tersebut dimulai. Beban logistik. Beban logistik biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Beban-beban tersebut mencakup entry pesanan, pergudangan, dan pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan piutang. Beban umum dan administratif. Ini merupakan beban dari unit-unit staf baik di kantor pusat maupun dari unit bisnis. Secara keseluruhan, beban-beban ini merupakan biaya diskresioner walaupun beberapa komponennya, seperti biaya pembukuan dalam Departemen Akuntansi, merupakan biaya teknik. Anggaran penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan atau Litbang menggunakan salah satu dari dua pendekatan atau kombinasi dari keduanya. Dalam pendekatan pertama, jumlah total merupakan fokusnya. Jumlah tersebut mungkin merupakan tingkat pengeluaran saat ini yang disesuaikan dengan inflasi ataupun jumlah yang lebih besar, dengan keyakinan bahwa lebih banyak uang dapat dibelanjakan pada waktu yang lebih baik. Jika perusahaan memperkirakan peningkatan dalam pendapatan penjualan atau jika terdapat peluang yang baik untuk mengembangkan suatu produk atau proses baru secara signifikan. Pajak penghasilan. Walaupun baris paling bawah adalah pendapatan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam penyusunan anggaran untuk unit bisnis.
Proses penyusunan anggaran, yaitu sebagai berikut. 1. Yaitu identifikasi dan evaluasi variabel eksternal atau trend watching. 2. Yaitu pengembangan tujuan umum perusahaan. 3. Yaitu pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. 4. Yaitu pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. 5. Yaitu instruksi perencanaan manajemen eksekutif. 6. Yaitu persiapan dan evaluasi perencanaan proyek. 7. Yaitu pengembangan dan persetujuan rencana laba strategis dan taktis. 8. Yaitu pelaksanaan rencana laba. 9. Yaitu penggunaan laporan kinerja periodik. 10. Yaitu penggunaan anggaran biaya fleksibel. Dan yang terakhir 11 yaitu penerapan tindak lanjut. Aspek-aspek keperilakuan. Aspek-aspek keperilakuan adalah salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Alasan aspek keperilakuan memiliki dampak positif. 1. Kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berada dalam kendali pribadi manajer, dibandingkan bila dipaksakan secara eksternal. Hal ini mengarah kepada komitmen pribadi yang lebih besar untuk mencapai cita-cita tersebut. 2. Penyusunan anggaran partisipatif adalah pertukaran informasi yang efektif. Dasar anggaran yang telah disetujui merupakan hasil dari keahlian dan pengetahuan pribadi dari pembuat anggaran yang paling dekat dengan lingkungan produk atau pasar. Penyusun anggaran partisipatif adalah sangat menguntungkan untuk pusat tanggung jawab yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. Karena manajer yang bertanggung jawab atas pusat bertanggung jawab semacam itu kemungkinan besar memiliki informasi terbaik mengenai variabel yang memengaruhi pendapatan dan beban mereka.